Pak Freddy yang sudah membersamai kita dari BPMP. Kawan-kawan semua, konsep yang kita tawarkan sebetulnya hampir sama, ya. Ini kita udah nggak usah kita perkenalkan karena sudah ada. Sampelnya adalah SMP Negeri 9. Saya pikir itu pertama kita coba merangkai, kita lanjutkan saja ya, tidak apa, kata orang bijak begini, paling enak pengantin baru tiap pagi rambutnya basah. Ya. Paling enak suasana baru, kita sudah siap sedia. Perangkat IFP tersedia di sekolah, sudah ada tersedia. Kemudian tapi konsepnya belum dirakit. Yang kedua, guru sudah siap dilatih menggunakan IFF. Tapi begini, Bapak Ibu, di Medan itu sudah ada satu program tambahan, yaitu kelas digital, di mana 25 sekolah sudah menjadi sampel, termasuk adalah SMP Negeri 9 Medan. Kemudian mereka sudah dapat pelatihan dengan konsep digitalisasi, percepatan pembelajaran tentang menggunakan ini. Kenapa saya bilang kita sudah siap penuh? Karena memang kondisinya 10 mapel itu sudah mendapat pelatihan tentang pemanfaatan digitalisasi. Model RPP sudah berbasis media digital. Kenapa? Dua hal yang mau kita sampaikan. Yang pertama, Kota Medan sudah siap melaksanakan konsep pembelajaran mendalam. Salah satu basicnya adalah tentang pemanfaatan digital. Ditambah ini, saya pikir luar biasa, saya yakin dan percaya percepatan penggunaan digitalisasi di Kota Medan akan lebih cepat. Kemudian minimal infrastruktur jaringan internet memadai. Di sekolah kita hampir rata-rata di Medan itu ada 250 Mbps. Dari kecepatannya itu memang sudah cukup. Bahkan banyak sekolah yang sudah bisa, hampir semua wilayah sekolah itu terkoneksi dengan internet, gitu ya. Kemudian dukungan kepala sekolah, saya pikir karena memang kepala sekolah itu dan yang berdiri di sini adalah ketua MKKS, artinya mobilisasi dan gerakan itu begitu masif dan cepat. Ini dibuktikan kita semua kemarin meramu tentang pemanfaatan pekerjaan di RKT dan Arkas. Artinya sesuai dengan konsep yang ditawarkan, kepala-kepala sekolah harus menganggarkan itu menjadi percepatan untuk sekolah digital di Kota Medan. Maka dicantumkanlah di Arkas dan di RKT. Selanjutnya, sumber belajar digital, video dan semuanya ini saya pikir sudah dilaksanakan di kelas digital karena memang sudah lama kita melaksanakan asesmen dan itu semuanya sudah berbasis digital. Jadi saya pikir ini percepatannya akan lebih baik dengan adanya konsep ini. Kemudian refleksi singkat, apakah tantangan terbesar? Sebetulnya kalau di SMP 9 itu tantangan terbesar itu adalah usia, di mana guru-guru itu 50 tahun ke atas, kondisinya sudah ya ada asumsi, ada alternatif yang saya laksanakan. Saya pernah menulis tentang membersamai senja. Tulisan itu saya bilang senja itu orang buru-buru ke pantai untuk melihat keindahan. Dari situlah muncul ide untuk memotivasi kawan-kawan. Jangan ada kata berhenti untuk bekerja. Bahkan kami punya moto sama, pantang mengajar kalau tidak belajar. Penguatan lanjutan kami kerjasama dengan Fakultas Psikologi USU, karena memang dekat dengan USU. Mereka menyambut baik bahwasanya kami membrainwash kawan-kawan yang ala sudahlah udah mendekat pensiun. Tapi kami bilang pensiun itu tinggalkan sisa-sisa usia dengan konsep pembelajaran yang lebih baik, tinggalkan sesuatu yang baik. Saya pikir itu hal-hal yang kalau sarana kita kan baru ada dua. Pertama dari Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua ini baru datang. Saya pikir ini akan mempercepat konsepnya. Jadi kemudian di SMP 9 sudah ada terpasang di masing-masing kelas itu Infocus yang sering digunakan oleh guru. Ya, strategi pengimbasan yang akan kita laksanakan dengan konsep 5W1H. Apa yang diimbaskan, pemanfaatan dan penggunaan ini udah pasti. Saya pikir ini hampir sama. Saya nggak ngulangin lagi karena memang hampir sama kondisinya.
Kemudian siapa pelaksananya, juga pelaksana kolaborasi kepala sekolah dan guru-guru yang sudah menerima pelatihan. Karena sudah ada konsep tambahan, 10 Mapel itu akan juga mengimbaskan ke kawan-kawan dengan konsep sebelum merdeka itu ada pengalaman yang disebut dengan guru belajar. Jadi setiap minggu dilakukan pengimbasan secara bersama berdasarkan rumpun mata pelajaran itu sendiri. Jadi hampir semua guru sudah mendapatkan itu. Kemudian tugas sekolah atau wilayah mana sasaran, dan ada 45 sekolah, terbagi ada 3 gugus. Jadi masing-masing gugus kita menggunakan adalah ke subrayon jika memungkinkan subrayon itu sudah bersiap dan memiliki perangkat yang sama. Kapan akan dilaksanakan? Kita mengingat November ini tidak akan kita laksanakan. Kenapa? Saya bilang begini, di November ini dari mulai tanggal 25 sampai apa itu Medan itu banyak kegiatan. Salah satunya HGN. Ya, dari mulai 25, 26, 27 itu dilaksanakan, bahkan nanti di puncaknya adalah gebyar Hari Guru Nasional. Saya pikir itu kemungkinan ini akan bisa berubah kalau memang bisa di Desember akan kita laksanakan. Mengapa kegiatan itu penting? Kegiatan ini penting karena mendukung program pemerintah. Saya pikir ini hampir sama. Kemudian bagaimana caranya? Cara pelaksanaan dan monitoring berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan hampir sama juga dengan yang tadi saya lewatkan supaya bagi jatah Bapak Ibu. Ini juga hampir sama dengan Ibu Junior, jadi saya lewatkan saja. Ya, tapi yang di sini komitmen tindak lanjut. Kepala sekolah pengimbas kolaborasi dengan guru-guru yang sudah selesai diklat melakukan sosialisasi pemanfaatan MIPED terhadap rekan guru ini skala lokal. Intinya kita tetap melakukan itu kegiatannya. Saya pikir ini dari Kota Medan, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.